Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Wahyuni, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Statistika Pendidikan. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan materi kami tentang validitas dan reliabilitas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syuki Fauzanul Haq sebagai pemateri. Nama saya Ahmad Tantowi sebagai pemateri. Saya Popo Nurpatrio sebagai pemateri. Saya Delisa Delia sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas. Ayo, jangan lupa ikutin kami terus. Let's go. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan validitas. Validitas yaitu di dalam sebuah instrumen yang mana dikatakan valid ketika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dia mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, jadi kalau kita mau mengukur berat, maka harus menggunakan yang namanya timbangan. Contohnya beras. Beras itu adalah berat. Maka beras itu endintiknya harus diukur dengan timbangan. Tidak boleh dengan penggaris atau ukuran-ukuran yang lain. Itu namanya adalah validitas, pengertian daripada validitas. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara saya, yaitu Popo Nurpatrio. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Syekh Tantowi tentang pengertian, yaitu saya akan menjelaskan selanjutnya tentang macam-macam validitas ya. Yang pertama, sebenarnya validitas ini terbagi menjadi dua macam, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama adalah validitas logis. Sesuai namanya, validitas logis itu berasal dari kata logika. Nah, validitas logis ini sering disebut juga analitis kualitatif, yaitu penalaran atau penelaahan. Nah, dengan demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Jadi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan itu valid berdasarkan hasil penalaran. Nah, kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah validitas empiris. Menurut istilah empiris berarti pengalaman ya. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Nah, sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contoh lain, seorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Nah, ada dua macam juga validitas empiris ini, yaitu dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran. Nah, selanjutnya dari uraian dua jenis validitas itu, maka secara keseluruhannya kita mengenal adanya 4 validitas, yaitu validitas isi, konstruk, validitas ada sekarang, dan validitas prediktif. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi tersebut adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang telah diberikan. Nah, oleh karena itu materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering disebut juga validitas kurikuler. Nah, yang selanjutnya adalah validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila
butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional itu. Nah, yang selanjutnya itu validitas ada sekarang. Nah, validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sudah ada. Nah, yang selanjutnya adalah terakhir validitas prediksi. Ya, memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah yang di masa yang akan datang. Calon yang tersaring berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asyauqi Fauzanul Haq. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil tes evaluasi tidak valid. Beberapa faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, faktor eksternal dari tes, dan faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu faktor yang berasal dari dalam tes. Beberapa sumber yang pada umumnya berasal dari faktor internal tes evaluasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam tes, yaitu arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi terlalu sulit. Yang ketiga, item-item tes dikonstruksi dengan jelek. Yang keempat yaitu tingkat kesulitan item tidak dapat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Yang kelima yaitu waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Yang keenam yaitu jawaban masing-masing item evaluasi bisa diproduksi siswa. Ya. Dan faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari administrasi dari skor. Faktor ini dapat mengurangi validitas interpretasi tes evaluasi, khususnya tes evaluasi yang dibuat oleh guru. Berikut beberapa faktor yang sumbernya berasal dari administrasi dan skor. Itu pertama, waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dapat dalam memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa. Yang kedua, yaitu adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak bisa membedakan antara siswa yang belajar dengan siswa yang melakukan kecurangan. Yang ketiga, yaitu pemberian petunjuk dan pengawas yang tidak dapat dilakukan oleh semua siswa. Yang keempat, yaitu siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes tersebut. Yang kelima, yaitu adanya joki atau kecurangan atau orang lain bukan siswa tersebut yang masuk dalam menjawab item tes yang diberikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor yang berasal dari jawaban siswa. Nah, faktor-faktor yang berasal dari jawaban siswa ini seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Sebagai contoh, sebelum tes, para siswa menjadi tegang karena guru pengampu mata pelajaran dikenal killer, galak, dan sebagainya.
sehingga siswa yang ikut tes banyak yang gagal. Contoh lain, ketika siswa melakukan tes penampilan, keterampilan, ruangan terlalu ramai atau gaduh, sehingga para siswa tidak dapat konsentrasi dengan baik. Ini semua dapat mengurangi nilai validitas instrumen evaluasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lilis Adelia yang akan menjelaskan contoh langsung dalam rumus-rumus validitas. Baiklah, kepada saudari Lilis Adelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh soal, itu akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu saudara Ahmad Tantowi. Baiklah, kepada saudara Ahmad Tantowi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh daripada soal validitas. Di sini kita anggap di sini ada 10 siswa. Yang pertama Suci, yang kedua Andre, yang ketiga Silva, yang keempat Siti, yang kelima Dian, yang keenam Putri, yang ketujuh Raji dan berikutnya. Dari semua siswa, 10 siswa ini, yang pertama di sini ada 4 butir soal. Soal yang pertama, butiran yang pertama Suci di sini mendapatkan 4. Butiran yang kedua Suci mendapatkan 3. Butiran yang ketiga Suci mendapatkan 4. Yang butiran yang keempat Suci mendapatkan 3. Lah, dari semua ini kemudian selanjutnya sama, tinggal kita jumlahkan. Di sini sudah tersusun rapi. Dari jumlah butiran yang keempat ini kita jumlahkan, kita totalkan menjadi 14. 4 tambah 3, 4 tambah 3 lagi menjadi 12. Berikutnya begitu juga. 14 ini. 14 ditambah 3, 4 ditambah 3 menjadi 14. Di sini sudah tertulis rapi. Begitu juga sampai ke bawahnya. Tinggal dijumlah totalkan. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Popo Nur Patrio. Oke, guys. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tabel kedua yang sudah dijelaskan. Tabel pertama sudah dijelaskan oleh Syekh Tantowi dan saya akan jelaskan tabel yang kedua. Di sini tidak jauh seperti tabel yang pertama. Di sini adalah siswa yang pertama sama seperti tabel pertama. Yang di tabel kedua ini siswanya dikasih angka saja biar mudah ya. Di sini kita dikasih X. X itu apa sih? X itu adalah nilai butiran pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Tantowi ya. Nilai butiran pertama dari setiap siswa ya, di sini sampai ke bawah. Dan jumlahnya adalah 41. Sementara Y itu adalah jumlah hasil semuanya tadi. Yang 4 soal tadi, 4 butiran soal tadi. Ini adalah jumlah inilah Y ya, jumlah dari 4 butir soal tadi. Sementara XY, kita dari mana mendapatkan XY? Seperti namanya yaitu XY, X dikali Y. Jadi 4 dikali 14 dan hasilnya adalah 56. Ini selanjutnya adalah hasil yang sudah ditulis tadi sampai 674 hasil dari semuanya dan X kuadrat, yaitu kita lihat di sini X-nya adalah 4 dikuadratkan X kali 4 kali 4 yaitu 16 sama ya. Seterusnya dan Y kuadrat juga sama. Ini 14 dikali 14 sama. Sampai seterusnya kita menambahkan jumlah 171 untuk X kuadrat dan 2684 untuk Y kuadrat. Mungkin itu saja penjelasan untuk tabel kedua. Selanjutnya dijelaskan oleh Lilis Adelia. Baiklah, terima kasih kepada Popo telah menjelaskan tabel ini. Sekarang kita memasuki rumus yaitu N buka kurung XY kurung kurang sigma X dan sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 kuadrat. kuadrat
buka kurung N sigma Y pangkat 2 dan Y apa nih? Kuadrat. N yaitu 10, XY-nya 674 dikurang 41. Ini X nih 41. Buka kurung 162 dari sini per 10 buka kurung 171 nih X pangkat 2 dan ini X kuadrat. Sedangkan ini Y pangkat 2 dan ini Y pangkat 2. Nah, setelah itu dijumlahkan Awas deh nih, baiklah, kita menjumlahkan nilai dari N XY turun ke sini 10 dikali 674 sama dengan mana? Oh nih. Ayo. Lanjut. Malah video. 10 dikali 674 sama dengan 6.740. 41 dikali 162 sama dengan 6.642. Baiklah, kita lanjutkan perhitungannya karena tadi terpotong oleh azan. Sekarang jumlah data N. Jumlah data N 10 dikali 171 hasil dari X pangkat 2 dikurang X kuadrat yaitu 41 kuadrat. Nah, jumlah dari ini yaitu 1.710 dikurang 1.681 dikurang. Nah, ini hasilnya 29. Ini 10 dikali 2.684 hasil dari Y kuadrat yaitu 26.840 dikurang hasil Y kuadrat yaitu 162 kuadrat, yaitu hasil dari 162 kuadrat tadi 26.244 dikurang 26.840 dikurang 26.244 yaitu 596. Kita jumlahkan 29 dikali 596 yaitu kuadrat akar 17.284. Hasil dari akar 17.284 yaitu 131,5. Kita jumlahkan 98 dibagi 131,5 yaitu 0,745. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Sekarang kita masuk kepada pengertian reliabilitas. Apa arti daripada reliabilitas? Reliabilitas, apakah instrumen yang kita gunakan itu akan menghasilkan data yang sama ketika
digunakan untuk mengukur objek yang sama. Jadi contohnya seperti beratnya beras. Beras itu kan pasti ditimbang kepada diukur dengan menggunakan timbangan. Misal hari ini kita menimbang beras. Hasil beras tersebut yaitu misalnya ditimbang menjadi 1 kilo lah. Kemudian besok atau lusanya kita timbang lagi tetap menjadi 1 kilo, itu namanya adalah reliable. Ini yang reliable. Ada juga contoh yang tidak reliable. Contoh yang tidak reliable gimana? Yaitu ketika kita mengukur panjang dengan menggunakan karet. Karet itu kan sifatnya itu berubah-ubah, kadang panjang, kadang pendek, itu kan karet. Lah, bagaimana mengukur panjang dengan karet? Maka itu tidak reliable. Maka dinamakan tidak reliable karena karet itu mempunyai sifat berubah-ubah. Mungkin selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Popo Nur Patrio. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis reliabilitas. Reliabilitas ini biasanya digunakan dalam tes acuan norma ya. Ya, antara lain sebagai berikut, yaitu ada 3 sih. Yang pertama adalah reliabilitas antar pemeriksa ya. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemakainya jika pemeriksa yang berbeda memeriksa hasil tes yang hasilnya mirip atau sedikit berbeda variasinya ya. Nah, yang kedua adalah reliabilitas tes ulang ya. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang sama pada saat yang berlainan memperoleh hasil tes yang mirip. Nah, yang selanjutnya reliabilitas bentuk paralel ya. Bentuk paralel dapat dilihat tak kalah pada saat yang sama. Pemeriksaan yang berbeda melaksanakan pengujian tes yang berbeda dengan hasil yang mirip. Ya, jenis-jenis pertanyaan pada tes berbeda tetapi memiliki konstruksi teks yang sama. Nah, selanjutnya adalah cara-cara mencari besarnya reliabilitas ya. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil ya, seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas. Nah, selanjutnya adalah metode bentuk paralel yang A ya. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan. Tetapi butir-butiran soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut alternate. Ya. Dengan mode bentuk paralel ini, 2 buah tes yang paralel, misalnya matematika seri A yang akan dicari reliabilitasnya, tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Nah, kemudian hasilnya dikorelasikan. Nah, yang kedua yaitu mode tes ulang yang B ya. Mode tes ulang ini metode tes ulang dilakukan untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes tetapi dicobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya 1 dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial metode. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Untuk tes yang banyak mengungkap pengetahuan atau ingatan dari dan pemahaman. Nah, cara ini kurang mengena karena tercoba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Oleh karena itu tenggang waktu antara pemberian tes pertama dengan kedua menjadi permasalahan tersendiri ya. Nah, jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih banyak ingat materi. Sebaliknya, kalau tenggang waktu terlalu lama, maka faktor-faktor
atau kondisi tes sudah akan berbeda dan siswa sendiri barangkali sudah mempelajari sesuatu. Tentu saja faktor-faktor ini akan berpengaruh pula terhadap reliabilitas. Nah, demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzan Nurhaq. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi diantaranya oleh waktu penyelenggaraan tes, interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu panjangnya tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Ini menunjukkan dua kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak berani akan semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas. Yang kedua yaitu penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Hal ini terjadi karena posisi skor siswa secara individual mempunyai kedudukan sama pada tes-tes lainnya. Yang ketiga yaitu kesulitan tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisi. Untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpulkan pada sisi di atas. Misalnya 9 atau 10. Untuk tes yang terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpulkan pasa ujung sebaliknya atau rendah. Dua gejala tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bahwa perbedaan di antara individu adalah kecil dan cenderung tidak relevan. Yang keempat yaitu objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi yang sama mencapai hasil sama. Ketika prosedur tes memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas hasil tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik Item tes skor objektif yang dihasilkan tidak dipengaruhi pertimbangan atau opini dari seorang evaluator. Baiklah, selanjutnya yaitu kami akan memberikan contoh soal pada materi reliabilitas ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok juga. Sekian, terima kasih. Action. Ya, baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan yaitu tentang tabel pertama reliabilitas. Tadi sudah kita jelaskan apa tadi ya? Validitas. Validitas. Sekarang kita masuk ke reliabilitas. Validitas. Ya, kita di sini telah diterapkan tabel yang mana kita ambil tabel yang contoh validitas tadi ya. Nah, di sini tersedia sama ya 4 butir soal. Sudah ada juga nilai-nilai yang tertera. Hanya di sini kita jumlahkan per butir soalnya ya. Ini kan butir soal pertama kita jumlahkan ya. Nah, selanjutnya juga butir soal kedua kita jumlahkan. Nah, sama ya. Sebutin jumlahnya. Yang pertama itu 41, 42, 41 dan 38 ya. Keempat butir soal ini kita jumlahkan. Nah, total X sigma X-nya adalah jumlah seperti ini ya, menyamping sama seperti tadi ya. Yaitu 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 yaitu sama dengan 14. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan jadi 162. Nah, selanjutnya tabel kedua mungkin akan dijelaskan oleh saudari Lilis. Baiklah, untuk menentukan koefisien reliabilitas dari tabel sebelumnya.
X1, X2, X3, X4 dan X kuadrat itu, ini X1 ini sama dengan butir soal 1, yaitu sini 4. Nah, 4 kuadrat 2. 4 kuadrat sama dengan 16. Sama juga dengan ini. 3 kuadrat 2 9. Begitu sampai seterusnya. 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu cara menghitung ini. Nah, ini dijumlahkan. Butir soal 1 jumlahnya 171. Butir soal 2 184. Butir soal 3 173. Butir soal 4 156. Cara menentukan X kuadrat yaitu dari 14 kali 14 sama dengan 196. 17 dikali 17 sama dengan 289. Begitu cara mencari sampai akhir. Nah, jumlah total hasil semuanya yaitu 2684. Nah, sekian. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan menentukan koefisien reliabilitas. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudari dari Lilis, maka kita akan mengeluarkan rumus untuk menentukan koefisien reliabilitas, yaitu rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratin per N. N ini yaitu total dari jumlah kelompok tadi. Nah, kita untuk menghitung butir soal 1 yaitu seperti di rumus yaitu 171. 171 ini dapat nilai dari X1 kuadrat yang telah ditentukan oleh saudari Lilis. Dan XI 41 kuadrat dari jumlah perhitungan nilai butir yang telah dijelaskan oleh saudara Popo. Nah, per N dibagi 10. 10 ini jumlah data kelompoknya. Nah, kita hitung 41 kuadrat yaitu hasilnya 1681. Nah, 1681 ini kita bagi dengan 10. 10 yang tadi jumlah data kelompok. Ya, kita mendapatkan hasil yaitu 168,1. Nah, 168,1 tadi kita kurangi dengan 171. Ketika udah kita kurangi 171 dikurangi 168,1, maka terdapat hasil 2,9. 2,9 kita bagi dengan N yang nilai 10 tadi, nilai data kelompok, terdapat kita hasilkan yaitu 0,29. Begitu juga pada butir soal kedua, butir soal ketiga, dan butir soal keempat. Selanjutnya, nah, kita lanjut ke butir soal 2. Butir soal 2 telah kita dapatkan dari hasil rumus tersebut yaitu 0,76, sedangkan butir soal ketiga 0,49 dan butir keempat yaitu 0,56. Nah, kita masuk untuk menghitung total nilai varian butir. Nah, masuklah ke rumus AB kuadrat sama dengan hasil dari yang perhitungan butir soal tadi 0,9, 0,76, 0,49 sama 0,56 tadi kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan di sini 0,9 tambah 0,76 tambah 0,49 tambah 0,5 sama dengan 2,1. Nah, yang keempat yaitu menghitung nilai varian butir. Nah, rumusnya yaitu sigma X dikurang sigma X kuadrat per N. N tadi kan apa? Jumlah data kelompok. Nah, 2684 yang X kuadrat tadi telah dihitung oleh saudara Lilis, maka kita temukan 2684 dikurangi 162. Nah, 162 tadi dapat nilai dari X kuadrat. Hasil yang telah ditentukan yang dijumlahkan oleh saudara Popo. Kita hitung 162 kuadrat yaitu dengan kita hitung itu 26.244.
Nah, 26.444 kita kurangin dengan 2.684. Terus kita bagi 10 dengan hasil sama dengan 5,96 teman-teman semua. Yang kelima, yang terakhir untuk kita menentukan koefisien reliabilitas, yaitu menghitung nilai reliabilitas instrumen. Nah, bagaimana? R11 sama dengan K. K ini yaitu jumlah butir soal, teman-teman. Nah, K dikurang K per atau dibagi K kurang 1 seperti yang telah kami catat ini, dan sampingnya 1, rumusnya 1 dikurang sigma AB kuadrat. AB kuadrat ini pada poin ketiga tadi yang hasil jumlah 0, hasil dari butir-butir soal tadi per AN kuadrat. Kita masuk ke perhitungannya. Bagaimana? R11 sama dengan 4 karena jumlah butir soalnya ada 4 ya. 4 dikurangi 4 dikurang 1. Dan rumusnya selanjutnya sampingnya yaitu 1 dikurang 2,1. 2,1 hasil perjumlahan per butir soal tadi 2,1 yang di sini per 5,96. 5,96 ini menghitung nilai varian hasil dari menghitung nilai varian butir. Nah, sudah kita dapat ya 4 per 4 kurang 1 yang 4 per 3 dikurangi 1 kurang 2,1 per 5,96, kita temukan hasil R11 nya yaitu 0,864. Maka reliabilitas instrumen kreativitas sebesar 0,864. Nah, untuk kita menentukan nilai koefisien reliabilitas tadi, kita lihat di sini masuk ke kelas yang mana. 0,864 masuk ke kelas atas. Jadi nilai koefisien reliabilitas tadi termasuk nilai yang sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata dari kelompok kami atau salah hitung, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata dan perbuatan ataupun salah hitung dalam hitungan statistik, kami mohon maaf dan mohon ampun. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya